Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dalam acara NET Neuro Edu Talk. Acara inspiratif yang selalu menghadirkan topik-topik yang menarik dan harapannya membawa manfaat untuk kita semua. Dan acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Andara Tali Pantea bekerja sama dengan Universitas Pancasakti Bekasi. Didukung oleh Vigor, Transfigure Your Action, dan Perdosi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Dan di bulan September ini spesial juga didukung oleh Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKAKI. Dan perkenalkan, saya Kevi yang akan mendampingi Anda semua dalam beberapa waktu ke depan. Nah, rekan-rekan Lab Neuro Edu dan juga sahabat guru, Anda menyaksikan tayangan ini melalui channel YouTube Lab Neuro Edu. Sudah subscribe kan? Oke, terima kasih loh subscribe-nya. Dan pastikan untuk mengaktifkan lonceng notifikasi. Kenapa? Supaya selalu ada reminder di akun Anda bahwa Neuro Edu Talk hadir. Jadi biar nggak lupa ya. Oke, sahabat guru dan juga rekan-rekan Lab Neuro Edu, topik kali ini berbeda, masih dalam tema besar paliatif atau perawatan paliatif. Perawatan medis dan tumbuh kembang anak dalam perawatan paliatif seiring sejalan. Karena program ini bersinergi dan dapat efektif dijalankan apabila antara lingkungan keluarga, medis, pendidikan, dan juga lingkungan sosial bersatu padu. Dukungan dari semua lingkungan pasti berperan penting. Mari kita saksikan Neuro Edu Talk dengan topik integrasi lingkungan program paliatif.
sahabat Lab Neuroedu dan juga sahabat guru, menghadirkan lingkungan yang positif dalam mendukung aktivitas perawatan pasien merupakan kunci dari keberhasilan program paliatif. Anak dalam usia belajar yang mengalami perawatan medis intensif tentu memiliki dinamika dan juga tantangan yang berbeda. Mari kita ketahui melalui obrolan syarat makna bersama narasumber Bapak Satria Karimul Kolbi, MPD, Kepala Sekolah Sekolahku, dan juga Ibu Herni Suherni, SMN, Guru Sekolahku Jakarta. Narasumber kita dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Mari kita sapa Bapak Satria dan juga Ibu Herni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Satria dan Bu Herni, bagaimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah, semangat dan juga tangguh ya Pak dalam mendampingi siswa-siswi yang istimewa ini, Masya Allah. Ya, Pak Satria dan Bu Herni, senang sekali kami Neuroedu Talk dapat berinteraksi atau bersinergi dengan Bapak dan Ibu dari sekolahku. Dan kita mau ngobrol-ngobrol yang syarat makna nih Pak, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Hal yang menarik yang perlu diketahui oleh halayak atau rekan-rekan dari Lab Neuroedu dan juga sahabat guru, bahwa ada program yang namanya paliatif, program paliatif. Pertanyaan pertama saya akan tujukan ke Bapak Satria ya Pak ya. Apa sih program paliatif itu Pak? Oke, program paliatif itu yang kami pahami adalah layanan, memberikan layanan dampingan terhadap pasien, khususnya anak ya, anak dengan durasi perawatan yang lama. Contohnya sakit kanker. Nah, itu kan membutuhkan durasi yang lama pengobatannya. Nah, dengan memberikan kelayakan pendampingan yang berkualitas, sehingga anak tersebut meyakini dengan layanan tersebut anak dapat sembuh dengan baik. Jadi prinsipnya ini adalah kami memberikan layanan dampingan yang berkualitas, baik itu dari segi pendidikan, baik dari segi makanan, edukasi, dan arahan tentunya. Ya, itu Mbak Kevin yang kami pahami program. Ya, sehingga program ini karena durasinya cukup lama ya Pak ya, semisal seperti yang Bapak dampingi anak-anak dengan mereka memiliki atau sedang ada perawatan kanker misalkan, itu bisa jadikan tahunan gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana prinsip program paliatif ini dapat dijalankan Pak? Ya, betul sekali Mbak Kevi. Jadi perawatan kanker itu bisa memakan paling tidak 2 tahun. Nah, 2 tahun ini mereka akan menjalani pengobatan yang sangat lama. Jadi prinsip kami agar ini berjalan dengan baik ada beberapa program. Pertama adalah edukasi tentunya. Kami memberikan edukasi kepada orang tua, bagaimana cara menjalani pengobatan kanker agar pengobatan ini berhasil dengan baik. Lalu kita kasih motivasi terus, tetap semangat ketika lelah, karena kan pengobatan sangat lelah ya Mbak ya, harus ke rumah sakit, belum lagi mengontrol anak itu membutuhkan durasi waktu, ya kan? Belum lagi banyaklah kompleks problemnya. Tentu kita memberikan motivasi. Lalu yang ketiga, rumah kita ini adalah program rumah singgah di mana kita menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, rumah kita ini kan berisi anak-anak yang sedang menjalani pengobatan kanker. Jadi mereka antar orang tua, antar anak itu bisa saling sharing, saling interaksi. Nah, lalu ada penyediaan obat-obatan, itu prinsip kami. Karena rumah sakit kadang-kala kehabisan stok, Mbak. Nah, jadi kita menyediakan obat-obatan agar mereka tidak kehabisan. Nah, lalu ada transportasi tentunya, karena kan jarak rumah kita dan rumah sakit kan jauh. Jadi biar mereka tidak khawatir ketika ada insiden yang mengharuskan mereka harus ke rumah sakit gitu. Nah, kita sudah sediakan transportasi. Nah, yang terpenting juga adalah sekolah itu.
Nah, karena usia anak ini kan usia anak sekolah ya Mbak ya. Ya. Nah, jangan sampai mereka itu putus sekolahnya, harus berkembang potensinya, harus semangat belajarnya. Nah, jadi kita kasih dia pendidikan, kegiatan belajar mengajar dengan sekolahku. Nah, lalu ada kunjungan-kunjungan acara ini kami sediakan agar para pemerhati, para komunitas, mahasiswa itu dapat hadir dan berkomunikasi dengan anak-anak kanker. Nah, jadi mereka merasa diperhatikan. Ya. Nah, itu mungkin dari saya. Oke, wah ternyata seru sekali ya, sehingga mereka yang sedang dalam perawatan intensif itu tidak melulu ketemu dengan dokter ataupun juga dengan perawat gitu ya, tetapi aktivitas pembelajarannya tetap bisa berjalan, bahkan ada kakak-kakak yang ikut menyemangati gitu ya Pak ya? Betul, betul. Dari kalangan-kalangan mahasiswa, komunitas, dan lain sebagainya. Iya, iya. Oke. Senang sekali rasanya kalau teman-teman dari Lab Neuro Edu ataupun sahabat-sahabat guru yang lain juga punya kesempatan untuk memberi semangat kepada teman-teman di sekolahku, Pak. Semoga bisa ya, Pak ya. Amin, 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 amin. Oke, nah selanjutnya saya mau coba bertanya kepada Bu Herni. Bu Herni merupakan guru dari sekolahku Jakarta ya, Bu ya? Iya, betul. Iya, Bu. Profesi saya juga guru ya Bu ya. Untuk mendampingi siswa yang memang tidak dalam perawatan medis yang intensif itu tantangannya ada. Nah, boleh dong Ibu share nih ke kita semua, rekan-rekan Lab Neuro Edu Universitas Pancasakti dan juga sahabat-sahabat guru yang lain. Apa sih Bu yang perlu dimiliki oleh tenaga pendidik untuk mendampingi sahabat-sahabat kita yang memang intensif dalam perawatan medis, Bu? Silakan Bu Herni. Iya, terima kasih atas waktunya Mbak. Pengalaman saya sebagai guru sekolahku, memang ya saya percaya bahwa pada dasarnya ada filosofi yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Nah itu memang betul saya temui ketika pengalaman saya menjadi tenaga pendidik atau mengajar dengan anak-anak spesial yang terdiagnosa kanker dan tumor, baik itu di rumah kita ataupun yang di rumah sakit, karena kami juga bersinergi dengan rumah sakit atau kami bekerja sama dengan rumah sakit, kami datang ke rumah sakit mengunjungi mereka dari bangsal ke bangsal. Jadi iya, utamanya itu adalah bahwa kita ini kan akan memberikan suatu hal yang positif, kegembiraan, motivasi. Jadi ini harus dari diri sendiri nih. Jadi pas datang itu kitanya itu udah dalam kondisi kitanya bahagia, kitanya positif, kitanya semangat, baru kita temui mereka dan menularkan energi positif, energi semangat dan kegembiraan, berbagi kegembiraan kepada mereka. Itu yang paling menjadi tantangan sih, karena manusiawi kita ini terkadang kondisi kita juga pun tidak dalam kondisi yang stabil gitu kan. Kadang juga up and down gitu, naik turun. Tapi ketika kami tiap hari beraktivitas dengan mereka, itu jadi hal pembiasaan untuk kami, khususnya guru gitu kan, ketemu mereka, harus bahagia dulu kitanya nih. Baru kita bisa memberikan energi bahagia juga kepada mereka. Karena ketika mereka bahagia, itu akan membantu menumbuhkan harapan hidup juga kepada mereka dan ada energi baik untuk menyemangati mereka untuk menjemput kesembuhan gitu. Oke, wow, sangat menginspirasi. Kami guru-guru pun yang tidak mendampingi anak dengan perawatan medis yang intensif itu juga faktor utama. Nah, skalanya tentu saja harus lebih gitu ya Bu Herni ya. Iya, betul Mbak. Lalu mungkin ini boleh dijawab oleh keduanya ya, ke Pak Satria ataupun Bu Herni. Siswa yang didampingi oleh Bapak dan Ibu tentu saja kan memiliki kondisi yang berbeda-beda ya. Apakah kita perlu memiliki kemampuan untuk peka
memantau atau mengobservasi kondisi mereka. Misalnya gini, kita sedang mengajar atau memberikan interaksi dengan mereka, tapi bagaimana kondisi fisiknya dia, apakah itu menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru untuk peka mengetahui kondisi fisiknya gitu Pak atau Ibu? Boleh Silakan Bu mungkin, Herni. Bu Herni dulu, oke, boleh. Di first ya. Iya, baik. Untuk kemampuan sendiri sebenarnya tidak ada kemampuan khusus. Paling tidak kita peka melihat kondisi anak, karena kan kita tahu anak ini memang dalam kondisi masa perawatan dan pengobatan yang tidak mudah gitu, yang mereka lewati itu sulit gitu kan. Tapi kita ketika kita di rumah sakit, kita tanya gitu kan, ini habis tindakan apa, seperti itu. Kayak misalnya, oh ini Bu habis kemo gitu. Jadi kita ajak tuh yang berkegiatan yang fun gitu. Kamu mau apa gitu. Kita sharing yuk atau ngobrol atau membahas sesuatu yang ringan-ringan yang mereka suka gitu. Contoh kayak mereka suka komik gitu kan, Naruto seperti itu. Ya nanti ya, karena kan di sekolahku di rumah sakit juga difasilitasi buku bacaan yang banyak. Jadi kita juga punya banyak media untuk dekat sama anak. Tapi ketika yang di rumah singgah, kita perlakukan mereka ya seperti layaknya anak-anak normal. Mereka sehat, di luar yang diagnosa yang berkenaan dengan otak gitu, misalnya apakah itu kanker otak atau tumor otak, itu mereka normal, semua normal. Mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi kita masukkanlah materi kepada anak-anak yang pada saat itu kondisinya lebih stabil gitu, lebih sehat gitu, yang tidak habis tindakan apa-apa, misalnya tidak habis tindakan BMP, kemo atau IT seperti itu. Jadi kita kondisikan dengan situasi anak. Kalau udah kelihatan bad mood, bete, oh habis apa nih gitu, apa kabar gitu, habis apa nih? Iya nih Bu, aku kemarin habis ini loh, habis kemo ini loh gitu, aku habis ini loh. Oh ya udah, hari ini pengen ngapain nih kita, seperti itu aja paling pendekatannya. Jadi otomatis kepekaan kita itu terlatih sih setiap harinya tanpa harus punya kemampuan khusus gitu. Jadi kita udah bisa lihat situasi anak ini, apakah dia bisa lagi kita masukkan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum, ataukah misalnya dia sedang pengen hanya sharing atau bicara tentang hobi. Oke. Wow, menarik sekali Bu Herni. Mungkin dari Pak Satria menambahkan Pak? Oke, terima kasih Mbak Evi. Jadi memang salah satu karakteristik guru sekolahku ya Mbak ya, adalah memberikan pembelajaran yang adaptif. Maksudnya guru itu dapat beradaptasi dengan suasana belajar anak. Nah, karena anak kanker ini kan kadangkala efek dari kemoterapi itu kita tidak tahu. Kadangkala anak itu emosinya nggak stabil. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, padahal kita baik-baik saja. Nah, itu situasi-situasi yang biasa dihadapi oleh guru. Makanya tadi Bu Erni menyampaikan, kami selalu menanyakan bagaimana kondisi saat ini, apa yang ingin dipelajari, apa yang ingin dilaksanakan kegiatan, apakah ingin bermain dulu, apakah kita mau belajar dulu. Bahkan belajar pun, Pak, jadi kita itu harus bisa memberikan materi yang substansial, tidak baku yang harus sesuai dengan buku, tuntutan kurikulum. Jadi kadang buku itu kita modifikasi lagi agar lebih substantif, sehingga materi yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik dengan strategi keceriaan. Anak itu senang belajar. Bukan belajar tuh malah bikin mereka pusing, takut mikir gitu, tidak. Kita modifikasi materi-materi itu. Nah, itu contohnya, Mbak. Ya, ini itu tambahan dari saya. Ya, sehingga penguatan untuk keterampilan dasar ini menjadi target utama ya Pak ya. Bukan hanya kognitifnya saja, tapi mampu beradaptasi dengan situasinya mereka gitu ya Pak. Betul, itu yang paling utama sebenarnya. Sehingga kalau kita tidak bisa adaptasi, bagaimana kita dapat menyampaikan materi? Iya. Ini seiring sejalan dengan Merdeka Belajar ya Pak ya.
Jadi bukan hanya dari buku saja, tapi bagaimana guru mendeliver atau menyampaikan materi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Betul, sejalan dengan Merdeka Belajar. Iya, benar sekali. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, kalau tadi sempat disampaikan oleh Pak Satria, dari prinsip program ini bisa dilakukan di rumah sakit ataupun di rumah atau juga bahkan di sekolah. Nah, berarti program ini dilakukan bukan hanya di satu tempat, bukan hanya di rumah sakit aja. Tadi Bu Herni juga bilang ya, kalau di rumah kita gimana gitu. Boleh dijelasin dong Pak atau Bu Herni? Oke, jadi kan anak-anak ini tinggalnya di rumah kita, di rumah singgah. Jadi rumah kita itu adalah rumah kedua anak-anak setelah rumah asli mereka. Mereka bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tinggal di rumah kita. Dari tidur sampai bangun, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu di rumah kita. Sehingga program-program ini, kegiatan-kegiatan ini kita jalankan di rumah kita. Lalu kita juga ke rumah sakit. Bagaimana tanggung jawab kita memberikan kegiatan belajar mengajar, menghibur, itu juga di bangsa-bangsa anak kanker di rumah sakit yang bekerjasama dengan YKI. Lalu juga di sekolah-sekolah itu kami hanya memberikan edukasi. Sekolah-sekolah anak yang terdiagnosa kanker kan membutuhkan edukasi sebenarnya Mbak, biar mereka itu memahami temannya ini kenapa nggak sekolah di sekolah mereka. Tapi kok bisa naik kelas gitu kan ya. Nah, makanya kita kasih edukasi, lalu kita kasih edukasi tentang kanker, sehingga mereka memahami, oh begini toh kanker, begini toh kita harus menanganinya. Ada tambahan Bu Erni, silakan. Ya. Mungkin Bu Herni berkenan menambah. Iya, betul sekali. Karena memang kita juga tidak hanya mengajar anak-anak yang ada di rumah kita, tapi kita juga di rumah sakit, kita ke bangsal-bangsal, kita juga mengkomunikasikan dari sekolah asalnya gitu kan. Jadi mereka ini adalah siswa-siswa yang terdaftar di sekolah asalnya, dan mereka ini berasal dari berbagai macam daerah. Kalau di Jakarta itu banyak pula yang dari Lampung, dari Ambon, dari Kalimantan. Nah, itu mereka punya nomor NISN yang didaftarkan oleh sekolah asal. Kami sebagai guru sekolahku ini, anak-anak di sini, kami mengkomunikasikan dengan guru-guru juga. Jadi kami selain memberikan pembelajaran pada anak-anak, tapi kami juga menjembatani kepada sekolah asal supaya mereka ini tetap bisa mengikuti PTS, mengikuti ujian akhir seperti ulangan harian, tugas-tugas. Itu bisa disampaikan kepada kami secara online, dan itu bisa membantu mereka untuk naik kelas atau naik ke jenjang yang berikutnya. Oke, jadi sebenarnya kalau siswa ini perlakuannya sama ya, dari aktivitas pembelajarannya, hanya saja aktivitas rutinitas sehari-harinya yang berbeda gitu ya Bu ya? Iya, mereka mungkin akan lebih lambat karena kan terkendala waktu, ada terjeda misalnya mereka masuk ruangan atau masuk obat seperti itu. Oke. Nah, mungkin Pak Satria dan Bu Herni juga bisa berbagi pengalamannya bagaimana dukungan atau integrasi dari pihak keluarga, lingkungan sosial, maupun juga sekolah, lingkungan terdekat tentu saja ya, bisa efektif untuk mendukung program paliatif ini. Dukungan dari pihak luar, pertama keluarga ya Mbak Evi ya. Kita lihat fakta yang ada di kaki anak-anak dengan kanker ini kan perekonomian keluarganya berbeda, aneka ragam. Nah, ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah. Ya. Nah, otomatis untuk menengah ke bawah itu membutuhkan bantuan support yang tinggi. Nah, biasanya keluarga-keluarga mereka inilah yang memberikan dukungan sehingga mengurangi kekhawatiran atas kebutuhan pokoknya, makannya. Pada saat berobat pun juga kan membutuhkan makan kan, karena layanan di rumah sakit memang BPJS secara pengobatan, tapi bagi yang menunggu yang makan, nah itu kan butuh
dana biaya. Nah, keluarga-keluarga mereka inilah yang biasanya memberikan support dukungan. Nah, kalau untuk sekolah, nah itu tadi yang tadi kita sampaikan, ada program kunjungan acara. Nah, jadi biasanya sekolah-sekolah, kampus-kampus, mahasiswa itu memberikan kunjungan ke sekolahku kepada anak-anak. Nah, mereka memberikan berbagai buku, berbagai alat tulis, berbagai games, permainan. Nah, yang ini memberikan dampak positif terhadap mereka. Lalu masyarakat. Nah, masyarakat ini yang paling berkontribusi adalah donatur. Di mana donatur ini memberikan dana untuk kami, sehingga anak-anak ini kami sediakan kebutuhan makannya. Jadi anak-anak di kaki kan makan, transportasi gratis. Mereka makan juga dari kami ya, sehari 3 kali ya. Nah, yaitu dari para donatur daripada masyarakat sumber dananya. Nah, itu yang berkontribusi sebenarnya Mbak Devi. Ya, mungkin bisa ditambahkan Mbak Bu Erni ya. Silakan Bu. Iya, betul Kak Satria. Jadi ketika orang tua ini tahu anaknya terdiagnosa, itu pasti akan terbebani, baik secara psikis, mental, beban, jadi beban pikiran dan lain sebagainya. Jadi support dan dukungan dari orang-orang terdekat, dari keluarga itu amat sangat penting. Jadi mereka mendukung untuk menjalani pengobatan ini dengan tenang. Gitu. Jadi orang tua bisa menjalani masa pengobatan ini dengan tenang, terbantu dengan adanya rumah kita, terbantu dengan adanya sekolahku. Jadi mereka sedikit berkurang bebannya, tidak memikirkan masalah makannya, tidak memikirkan masalah pendidikan, tidak juga memikirkan itulah karena adanya dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat, masyarakat sebagai donatur yang berdonasi juga ke YKK gitu khususnya. Jadi memang betul-betul amat sangat berpengaruh dukungan dari keluarga terdekat dulu, lalu dari lingkungan sekitarnya memberikan support mereka karena memang biar bagaimanapun ketika mereka tenang menjalani masa pengobatan dengan tanpa beban itu akan lebih cepat berpengaruh kepada kesembuhan mereka. Masyarakat juga amat sangat penting dukungannya. Oke, jadi dengan sinergi dari semua lingkungan terdekat dan tadi yang terpenting komunitas ya, karena lingkungan masyarakat pun dengan perhatiannya memberikan motivasi lebih untuk sahabat-sahabat kita. Begitu ya Pak Satria dan juga Bu Herni. Oke, mungkin dari Pak Satria boleh memberikan pesan kepada kita semua untuk bisa apa yang bisa kita lakukan atau mungkin semangat apa yang bisa kita berikan. Boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih Mbak Devi. Jadi pesan untuk pada masyarakat, bangkitkan sisi kepedulian teman-teman, Bapak Ibu masyarakat, bahwasanya masih banyak orang-orang yang membutuhkan belas kasihan, motivasi, lalu dukungan moral, dukungan finansial, kadangkala itu memberikan dampak positif baik untuk kesembuhan bagi anak-anak kanker, khususnya bagi anak-anak kanker. Untuk para pendidik, tetap semangat dalam memberikan pendidikannya, karena pendidikan berkontribusi besar bagi anak-anak, khususnya potensi mereka, kemandirian mereka yang sejalan dengan kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka Belajar. Ya, mungkin cukup dari saya, Mbak Devi. Oke, baik. Terima kasih Pak Satria dan juga Bu Herni. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa kolaborasi lagi ya. Amin. Amin. Ya, salam sehat dan semangat tentu saja. Dan sampaikan salam kami juga untuk siswa-siswi tercinta di sekolahku. Ya. Baik, ya. Terima kasih Pak Satria dan Bu Herni. Sampai ketemu lagi ya di net tentu saja, Neuro Editor. Ya, terima kasih Mbak Devi.
Rekan-rekan Lab Neuroedu dan juga sahabat guru, Lab Neuroedu dipersembahkan oleh Universitas Pancasakti yang bekerja sama dengan Yayasan Andara Talipantea sebagai pengembang dan penyusun konten neuroscience pendidikan. Saat ini telah tersedia 2 aplikasi yang berbasis Android. Pertama adalah NeuroTune, aplikasi yang menyediakan kuesioner untuk mengenali perkembangan fungsi otak anak. Dan aplikasi kedua adalah VR NeuroEduLab, sebuah aplikasi dengan teknologi virtual reality. Ya, aplikasi ini akan menawarkan pengalaman imersif dan kemudahan dalam memahami materi neuroscience pendidikan secara visual. Dan kedua aplikasi ini dapat ditemukan di Play Store. Tentu saja mudah ya, genggam handphone Anda, langsung cari NeuroTune dan juga VR NeuroEduLab. Dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, dimanapun Anda dan dengan latar belakang apapun, silakan semua bisa mengaksesnya. Lab Neuroedu melibatkan para ahli di bidang kesehatan, pegiat pendidikan, dan kita berkolaborasi untuk bersinergi untuk pendidikan Indonesia menuju generasi yang tangguh. Saya Kevi, senang mendampingi Anda semua dalam acara Neuroedu Talk, dan juga rekan-rekan yang di belakang layar bertugas, mengucapkan terima kasih juga. Kita ketemu lagi dalam topik yang berbeda. Salam Neuro Edu Talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.